Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi dari jurnal yang telah saya review, yaitu berjudul Strategi Baru untuk Pengembangan Eco-Friendly Metode RPHPLC menggunakan Corona Charge Aerosol Detector dan aplikasinya untuk analisis risperidon dan pengotornya. Nama saya Muhammad Iqbal Hidayat dan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Renat Rinaldi Idrus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah hasil penelitian, dan yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, untuk pendahuluan, kimia analitik ramah lingkungan akhir-akhir ini sering dikembangkan oleh beberapa peneliti dengan tujuan yaitu untuk meminimalisir limbah yang terasosiasi dengan sampel ataupun limbah yang dapat terasosiasi pada saat melakukan proses analisis. Di antara di antara semua metode kromatografi, maka kromatografi cair dianggap sebagai eh, pendekatan atau metode kimia analitik yang bisa dilakukan sebagai metode yang ramah lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kromatografi cair sedikit kurang ramah lingkungan. Maka dari itu digunakan pendekatan yaitu pendekatan eco-friendly. Eco-friendly yaitu menggunakan ukuran partikel yang lebih kecil dan kolom yang lebih pendek. Tujuan penggunaan pendekatan eco-friendly ini tentunya agar proses pemisahan terjadi secara efisien dan tidak menggunakan waktu yang begitu lama, sehingga waktu analisis akan menjadi lebih cepat. Selain itu, penambahan fase gerak sebagai pengembangan metode yang lebih ramah lingkungan. Dalam beberapa penelitian yang menggunakan kromatografi RPHPLC, seringkali digunakan pelarut asetonitril yang digunakan sebagai pelarut organik. Namun, pada penelitian ini akan digunakan pelarut lainnya, yaitu pelarut etanol dan juga aseton, sebagai pelarut alternatif yang bersifat lebih ramah lingkungan. Aseton sendiri memiliki kekuatan eulotropik yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi konsumsi pelarut. Sedangkan etanol memiliki kekuatan eulotropik yang lebih rendah, namun back pressure-nya yang meningkat. Pada penelitian ini, kromatografi HPLC juga dimodifikasi dengan detektor yang disebut detektor CAD. CAD merupakan Corona Charge Aerosol Detector, atau disingkat CAD. Detektor ini merupakan detektor yang menghasilkan respon yang universal. Selain itu, komponen fase gerak CAD harus sesuai kriteria dalam hal tekanan uap yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka volatilitas aseton dan etanol sebagai pelarut yang kita pilih tadi dianggap cocok untuk digunakan dengan detektor CAD ini. Gambar di sebelah merupakan komponen dari CAD sendiri, di mana untuk gambar yang ini merupakan HPLC-nya, kemudian yang ini adalah nebulizer, yang bagian ini adalah gas pembawa, kemudian yang ini adalah chamber terjadinya reaksi, lalu selanjutnya yang ini adalah kolektor atau tempat penampungan, dan yang terakhir adalah detektor. Untuk lebih jelas memahami bagaimana kinerja dari RPHPLC hingga terbaca sampai ke detektor, maka dapat diperhatikan ilustrasi berikut. Charge aerosol detection works by measuring charge that is in direct proportion to the amount of analyte. The process starts with nebulizing the LC column eluent. This produces droplets. The largest droplets are removed, while solvent is evaporated from the smaller droplets to produce dried analyte particles. Particle size is in direct proportion to analyte concentration. The analyte particles move to a reaction chamber where they collide with a stream of positively charged gas ions.
The positive charges are transferred to the analyte particles. The larger the particle, the more charge it accepts. The charged particles then move out of the chamber toward a collector, while an ion trap removes excess high-mobility gas ions. Once in the collector, charge is measured by a sensitive electrometer. This generates a... Lalu yang terakhir adalah pembacaan melalui detektor dalam bentuk kromatogramnya. Selanjutnya adalah, pada penelitian ini, peneliti ingin memisahkan risperidon dan struktur pengotornya, di mana risperidon ini dan struktur pengotornya merupakan analit non-volatil, sehingga cocok untuk digunakan dengan detektor CAD tadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bharati et al., penelitian tersebut menggunakan gradien elusi sebesar 70% untuk isolasi dan karakterisasi produk degradasi risperidon. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dedania et al. Menggunakan metanol dengan pelarut asetonitril dengan perbandingan 80% berbanding 20% untuk pemisahan kandungan aktif farmasi dan produk degradasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa penelitian menggunakan banyak komponen pelarut atau komponen elusi pada saat ingin mengkarakterisasi produk degradasi dari risperidon ini. Berikut ini merupakan struktur kimia dari risperidon dan pengotornya. Jadi gambar pertama ini adalah struktur dari risperidon. Kemudian gambar yang di sebelah ini, di sebelah kanan, adalah gambar risperidon pengotor 1. Gambar yang di bawah adalah risperidon pengotor 2, dan gambar yang terakhir adalah risperidon pengotor 3. Selanjutnya adalah masuk ke metode penelitian. Untuk metode penelitian, dapat kita lihat pada tabel 1. Jadi dalam penelitian ini, peneliti ingin mengamati beberapa faktor, dan melihat domain-domain lainnya. Dalam hal ini, faktor yang digunakan adalah 2. Yang pertama adalah aseton, dan yang kedua adalah etanol. Untuk kedua pelarut tersebut, beberapa variabel yang digunakan adalah dengan melihat kandungan modifier organiknya, yaitu 15%, 20%, dan 25%. Kemudian, laju alir fasa gerak, yaitu 0,50 ml per menit, 0,75 ml per menit, dan 1 ml per menit. Untuk temperatur kolomnya, juga disetting sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah 25 derajat Celcius, kemudian 37,5 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Untuk tabel kedua, dapat kita ketahui bahwa peneliti juga ingin menentukan atau ingin melihat parameter dari CAD, atau Corona Charge Aerosol Detector. Jadi terdapat 4 parameter utama. Yang pertama adalah temperatur penguapan dengan nilai 50 derajat Celcius. Yang kedua adalah konstanta filter, yaitu 10 detik. Yang ketiga adalah fungsi kekuatan, yaitu 1. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah laju pengumpulan data, yaitu 10 Hz. Berdasarkan penelitian tersebut, desain dari penelitian ini adalah desain Box-Beacon, yaitu untuk melihat instrumen dan kondisi kromatografik yang optimal pada saat dilakukan proses analisis. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Jadi pada tabel 3 dapat kita lihat bahwa terdapat banyak informasi. Misalnya yang pertama, kita menggunakan modifier organik yaitu 15%, dengan laju kecepatan fasa gerak yaitu 0,50, dengan temperatur kolom 37,50, dengan pelarut yang digunakan adalah etanol. Kemudian diperoleh nilai theta 2/3, yaitu sebesar 1,66 dan 1,19. Untuk percobaan yang kedua, modifier yang digunakan adalah 25%, kemudian
laju alir dari fase gerak 0,50 ml per menit, kemudian temperatur kolom adalah 37,5, pelarutnya adalah etanol, kemudian diperoleh nilai 1,32 dan 1,32, dan seterusnya sampai 34 kali percobaan. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, bahwa informasi yang kita bisa dapatkan dari tabel ini, ketika kita melihat nilai 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 yang ini, nilai yang ini, nilai yang menunjukkan theta 2/3 atau theta 3/R, di mana nilai tersebut menunjukkan atau berada pada rentang 1 ke atas. Berdasarkan jurnal dikatakan bahwa nilai ini harus berada pada di atas 1, karena ini merupakan faktor selektivitas yang menunjukkan bahwa kedekatan peak antara komponen yang satu dengan yang lain. Jadi apabila nilai yang diperoleh adalah di atas 1, maka pemisahannya itu atau peak antara satu dengan yang lainnya, peak satu dengan yang lainnya itu sangat baik untuk proses pemisahan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan tingkat resolusi yang diperoleh. Jadi apabila kita dapatkan 1, maka resolusinya tentu lebih baik. Jadi berdasarkan seluruh percobaan, maka dapat dikatakan bahwa resolusinya baik, sebab nilainya diperoleh di atas 1. Kemudian adalah hasil penelitian pada gambar ini. Jadi gambar ini terdiri atas 2 gambar. Yang pertama adalah A dan B. Untuk A merupakan kandungan etanol yang digunakan sebagai pelarut, kemudian yang B itu merupakan kandungan aseton yang digunakan sebagai pelarut. Jadi informasi yang dapat kita dapatkan pada ini adalah untuk etanol sendiri, proses pemisahan dapat terjadi atau proses pemisahan yang diharapkan dapat tercapai pada 0,6 ml per menit dengan persentase etanol konten yaitu 20%. Sedangkan untuk aseton sendiri yaitu sebesar 0,8 ml per menit dengan persentase 77,7%. Nah, selanjutnya adalah gambar kromatogram pada kondisi optimal untuk pelarut etanol, yaitu pada gambar A yang di atas, dan untuk pelarut aseton pada gambar di bawah, di mana etanol dan aseton digunakan sebagai modifier organik. Jadi, berdasarkan gambar ini, dapat kita lihat bahwa jika menggunakan pelarut etanol, maka kromatogram yang terbentuk untuk risperidon yaitu berada pada waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jika kita menggunakan modifier organik yaitu aseton, maka akan keluar peak-nya pada menit keempat untuk senyawa risperidon. Kemudian perbedaan yang kedua adalah untuk gambar yang B ini, antara peak yang satu dengan peak yang lainnya jaraknya tidak begitu jauh. Sedangkan untuk gambar A, antara peak satu dengan yang lain jaraknya cukup renggang atau sedikit lebih jauh jika dibandingkan dengan gambar B. Selanjutnya, untuk gambar A dapat kita lihat bahwa pengotor kedua muncul pada menit keempat dan pengotor ketiga muncul pada menit ketiga. Namun apabila menggunakan aseton sebagai pelarut, maka pengotor 3 akan muncul sebelum dari 3 menit. Begitupun pada pengotor 2 muncul pada saat menit kedua. Selanjutnya hasil penelitian yaitu
Selanjutnya, hasil penelitian yang terakhir adalah gambar berikut. Jadi pada gambar ini merupakan pentagram GAPI dari metode RPHPLC menggunakan etanol, yaitu untuk gambar A, dan aseton untuk gambar B. Nah, jadi informasi yang dapat kita peroleh bahwa banyaknya warna hijau dan warna kuning menunjukkan bahwa penggunaan pelarut untuk etanol dan aseton itu cukup ramah lingkungan dan juga eco-friendly. Namun, eco-friendly dari segi 5 hal. Yang pertama adalah dalam hal preparasi sampelnya, yang kedua adalah dalam hal penyimpanan sampel, yang ketiga adalah dalam hal transport, yang keempat adalah pada saat dikombinasi dengan instrumen, dan yang terakhir adalah hazard dari regen. Namun, dapat kita lihat pada gambar ini, di mana gambar A dan B menunjukkan warna merah. Untuk A, yaitu etanol, adanya warna merah mengindikasikan bahwa etanol itu merupakan pelarut yang cukup berbahaya atau cukup beracun. Sedangkan untuk aseton sendiri, aseton memang berbahaya, namun tidak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan etanol. Dan selain itu, waktu analisis yang digunakan untuk aseton jauh lebih singkat jika kita bandingkan dengan etanol. Maka daripada itu, dalam hal ini, peneliti lebih menyarankan untuk menggunakan pelarut aseton. Jadi GAPI ini merupakan singkatan dari Green Analytical Procedure Index, merupakan pendekatan yang lebih up to date. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini terdapat dua hal utama. Yang pertama adalah pengembangan dan optimalisasi metode RPHPLC dapat menggunakan etanol dan aseton. Dan yang kedua, aseton lebih direkomendasikan sebab memiliki waktu analisis yang sangat singkat dan resiko hazardnya jauh lebih kecil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.